Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua. Pada hari ini kita akan membahas mengenai bikin rencana bisnis dari masalah lingkungan, solusi blue, green, dan circular ekonomi untuk masa depan. Tantangan lingkungan membuka peluang bisnis berkelanjutan sehingga kita mampu mengeksplorasi bagaimana solusi blue, green, dan circular ekonomi menciptakan model bisnis yang inovatif untuk masa depan. Adapun urgensi masalah lingkungan yang ada di Indonesia. Indonesia menyumbang 12 miliar ton sampah setiap tahunnya dan hanya 17% yang berhasil didaur ulang. 52 das tercemar akibat polusi air yang mengancam sumber air bersih, serta 1,1 miliar hektar deforestasi hilang setiap tahun akibat penebangan liar. Mengapa bisnis harus peduli dengan lingkungan? Yang pertama, permintaan konsumen sebanyak 79% konsumen di Indonesia memilih produk ramah lingkungan. Yang kedua, tekanan investor. Investor global memprioritaskan bisnis berkelanjutan dengan prioritas nilai ESG tertinggi. Dan yang terakhir, regulasi yang ketat, di mana pemerintah menerapkan standar lingkungan yang semakin ketat. Potensi pasar blue, green, dan juga circular ekonomi. Pada pasar global, konsumsi hijau mencapai 11 triliun pada tahun 2024, pertumbuhan sebanyak 8,2% per tahun, dan juga investasi ESG sebanyak 30 triliun US dollar, di mana pasar regional mencapai 3.000 startup hijau yang ada di Asia Tenggara. Investasi BGCE di ASEAN mencapai 3 miliar US dollar pada pertumbuhan 15% setiap tahunnya. Sedangkan pasar di Indonesia, energi terbarukan senilai 120 triliun, daur ulang 15 triliun, serta ekowisata 45 triliun. Adapun studi kasus bisnis perikanan sirkular diantaranya adalah valuasi e-fishery menjadi unicorn startup perikanan pertama. Teknologi IoT pemberian pakan efisiensi sebanyak 30% sehingga dapat mengurangi limbah pakan. Yang ketiga, pemanfaatan limbah ikan menjadi konservasi ikan dan juga pupuk organik. Dan yang terakhir, peningkatan pendapatan petani naik hingga 40% pendapatan pada 3.000 petani. Studi kasus energi yang terbarukan. Panel surya diinstalasi di 2.000 rumah perdesaan di Indonesia dengan produksi energi kapasitas 5 mikrowatt melayani 5 desa dengan pengurangan emisi penghematan 6.500 ton CO2 setiap tahunnya, yang tentunya mampu memberikan penghematan biaya tagihan listrik sebesar 40%. Studi kasus agroforestry berkelanjutan. Pada hutan di Indonesia, pengelolaan oleh masyarakat lokal, peningkatan pendapatan petani hingga 33 kali lipat, keanekaragaman hayati yang cukup terjaga. Adapun restorasi lahan, pemulihan sebanyak 1.400.000 hektar are lahan yang kritis, dilakukan penanaman buah dan juga kayu sehingga mampu menyerap karbon sebanyak 40%. Produk yang dihasilkan dari hutan diantaranya ada kopi, madu, rempah organik yang dapat diberikan sertifikasi produk berkelanjutan sehingga memberikan premium price 35% lebih tinggi. Studi kasus daur ulang plastik dan juga tekstil. Pengumpulan limbah jaringan sebanyak 500 bank sampah terdapat pada komunitas yang ada di Indonesia. Kemudian pengolahan material dengan teknologi pengolahan Rebrix 1 juta kilogram limbah plastik dengan produksi bata ringan sebanyak produk konstruksi dari limbah plastik. Tidak hanya itu, aplikasi konstruksi penerapan terdapat pada 150 proyek bangunan. Studi kasus selanjutnya mengenai ekowisata kelautan, di mana konservasi terumbu karang dengan program restorasi 500 hektar karang dengan partisipasi masyarakat lokal. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan yang telah diikuti 200 penduduk lokal sebagai pemandu ekowisata profesional. Selain itu, fasilitas yang berkelanjutan, di mana riset ramah lingkungan dengan kontribusi ekonomi 140 miliar per tahun. Adanya peluang bisnis blue, green, dan circular ekonomi di masa depan diantaranya adalah makanan laut yang berkelanjutan,
di mana pasar menyerap hingga 30 miliar US dollar pada tahun 2027 dengan pertumbuhan 18% setiap tahunnya. Tidak hanya itu, terciptanya e-commerce barang daur ulang mampu memberikan pertumbuhan sebesar 35% setiap tahunnya dengan margin keuntungan yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, kemasan biodegradable dengan pengganti plastik dari rumput laut dan juga serat tanaman. Adapun langkah awal untuk mengidentifikasi masalah dan juga memberikan ide solusi bagi blue, green, dan juga circular economy diantaranya adalah pemetaan masalah lingkungan yang mengidentifikasi isu-isu lokal yang spesifik dan juga terukur. Kemudian eksplorasi solusi potensial, brainstorming ide bisnis yang mengatasi masalah, mencari inspirasi dan juga solusi yang secara global. Selanjutnya, validasi ide, yaitu uji konsep melalui survei, diskusi kelompok, dan juga perbandingan dengan model bisnis serupa. Dan yang terakhir, adanya analisis kelayakan evaluasi potensi teknis, pasar, dan juga ekonomi dari ide bisnis blue, green, and circular economy. Selanjutnya, menyusun model bisnis blue, green, dan circular economy melalui beberapa tahapan. Yang pertama, harus memastikan segmen pelanggan, di mana konsumen sadar lingkungan dan juga perusahaan dengan ESG tertinggi. Yang kedua, proporsi nilai, produk murah, ramah lingkungan, dan juga memberikan manfaat yang cukup signifikan terhadap sosial. Nah, selanjutnya mengenai kemitraan kunci, di mana komunitas lokal dan juga lembaga riset serta pemerintahan berkolaborasi untuk menyusun model bisnis tersebut. Dan yang terakhir, model pendapatan, penjualan produk, layanan, dan juga kredit karbon yang disediakan dalam pengimplementasian model bisnis tersebut. Adapun skema kolaborasi dan juga pendanaan, ada berbagai macam sumber pendanaan dengan jumlah dan juga fokus area tertentu. Sumber pendanaan di antara lain ada UNDP Green Finance sejumlah 10.000 hingga 50.000 dolar yang berfokus pada inovasi energi yang terbarukan. Kemudian ada GIS Indonesia yang mencapai 25.000 hingga 100.000 euro yang berfokus pada pengelolaan limbah. IKEA Foundation mencapai 20.000 hingga 200.000 dolar fokus area ekonomi sirkular, dan juga IDX Green Founding sejumlah 500 juta hingga 2 miliar fokus pada startup hijau lokal. Adapun kesimpulan dari materi yang dipaparkan hari ini yaitu mengidentifikasi peluang, menemukan masalah dari lingkungan yang bisa menjadi bisnis yang cukup menguntungkan, membangun kolaborasi, jalin kemitraan dengan komunitas, pemerintah, maupun investor, memulai hal-hal kecil dari pikiran yang besar, mengawali dengan solusi sederhana yang bisa ditingkatkan skalanya. Bertambah ganda menciptakan nilai ekonomi stabil demi menjaga keberlangsungan lingkungan. Sekian materi yang dapat disampaikan pada hari ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.